Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danar selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 5 menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Vegetasi dan Pengelolaan Gulma. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan Wanda Sabrina dengan NIM akhir 202, Fenia Tika Miharja dengan NIM akhir 203, dan Hana Faiza Ramadhani dengan NIM akhir 204. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama definisi dan tujuan analisis vegetasi, metode analisis vegetasi gulma, pengamatan dan data yang diamati, besar yang dihitung, dan definisi dan pengelolaan gulma. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Wanda Sabrina, dengan NIM akhir 202. Definisi analisis vegetasi gulma merupakan suatu cara untuk menemukan komposisi jenis vegetasi dari yang paling dominan hingga tak dominan. Keadaan vegetasi yang diamati berupa bentuk vegetasi seperti rumput, semak rendah, tumbuhan menjalar, herba, maupun tumbuhan dalam hamparan yang luas. Selanjutnya, ada tujuan analisis vegetasi gulma, yaitu yang pertama untuk mengetahui vegetasi gulma yang ada secara detail dari macam spesies, jumlah, bobot, dan frekuensi. Yang kedua yaitu menentukan komunitas atau masyarakat gulma di lapangan. Yang ketiga, menentukan gulma dari yang dominan dan kodominan. Yang keempat, menentukan koefisien komunitas atau keragaman gulma. Yang terakhir yaitu untuk menentukan cara pengendalian yang tepat. Gulma semusim dikendalikan dengan waktu sebelum berbunga. Untuk gulma tahunan dikendalikan secara periodik dengan herbisida sistemik pada saat pertumbuhan aktif. Selanjutnya ada metode analisis vegetasi gulma. Metode yang pertama yaitu estimasi visual. Estimasi visual dilakukan berdasarkan pengamatan visual atau dengan cara melihat dan menduga parameter gulma yang akan diamati. Metode estimasi visual ini memiliki kelemahan yaitu hanya layak dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Selanjutnya ada metode garis. Metode garis atau rintisan adalah peta contoh memanjang diletakkan di atas sebuah komunitas vegetasi. Untuk area yang sangat luas dapat cepat dan teliti, misal untuk lahan perkebunan muda yang populasi gulmanya rapat, rendah, berkelompok dengan batas yang jelas. Metode selanjutnya yaitu metode kuadrat. Kuadrat adalah suatu metode ukuran luas yang dinyatakan dalam bentuk satuan kuadrat. Misalnya meter kuadrat, sentimeter kuadrat, dan sebagainya. Tapi bentuk peta contoh dapat berupa segi empat, segi panjang, atau sebuah lingkaran. Dalam pelaksanaan di lapangan sering digunakan bentuk bujur sangkar. Untuk selanjutnya yaitu metode titik. Metode titik merupakan suatu varian metode kuadrat. Jika sebuah kuadrat diperkecil sampai titik tak terhingga, akan menjadi titik untuk semak rendah dan menjalar. Perkenalkan nama saya Hana Faiza Ramadhani dengan NIM akhir 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan dan data yang diamati. Yang pertama itu ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan pengamatan di lapangan tanpa peta contoh yang menunjukkan penyebaran jenis gulma tertentu. Yang diamati pada data kualitatif ini adalah yang pertama, panjang hidup, tumbuhan semusim atau anual, dan menahun atau perennial. Yang kedua, stratifikasi. Tinggi tumbuhan sering tidak sama, sehingga hal ini bisa dikelompokkan dalam beberapa kelas dengan ukuran 1-20 cm, 21-40 cm, 41-60 cm, 61-80 cm, 81 cm, dan lebih tinggi. Yang ketiga, periodisitas, menunjukkan periode atau fase pertumbuhan jenis gulma. Misal masa kecambah, masa bunga, masa buah, dan masa penyebaran biji. Yang keempat, sosiabilitas, menyatakan hubungan antar jenis gulma dan cara penyebaran atau berkelompok dalam komunitas. Misal hidup menyendiri, mengelompok dan tersebar,
dan membentuk hamparan luas. Lalu pada data kuantitatif, ini merupakan data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan dengan menggunakan data contoh atau sampel. Yang diamati pada data kuantitatif ini adalah jumlah, ukuran, bobot basah atau kering, luas daerah yang ditumbuhi. Parameter pada data kuantitatif ini yang pertama, kerapatan merupakan jumlah individu jenis gulma, dominansi merupakan jumlah kuantitas yang meliputi tinggi tanaman atau berat kering dalam petak contoh, dan yang ketiga, frekuensi merupakan pada jenis gulma tersebut dari seluruh petak sampel. Lalu besaran yang dihitung dalam analisis vegetasi gulma, yang pertama, kerapatan suatu jenis gulma. Kerapatan adalah jumlah individu gulma jenis itu dari seluruh interval, rintisan, unit, atau petak sampel. Ditentukan dengan menghitung banyaknya suatu jenis gulma dalam setiap petak. Rumus dari kerapatan nisbi suatu jenis yaitu nisbi mutlak jenis tersebut dibagi jumlah kerapatan semua jenis dikalikan dengan 100%. Yang kedua, frekuensi suatu jenis gulma. Frekuensi adalah jumlah kehadiran jenis gulma itu dari seluruh petak sampel, unit sampel, atau interval rintisan. Ditentukan dengan membandingkan banyaknya petak contoh suatu jenis gulma yang ditemukan terhadap seluruh petak contoh yang dibuat. Rumus dari frekuensi mutlak suatu jenis yaitu jumlah petak contoh yang berisi jenis itu dibagi dengan jumlah semua petak contoh yang diambil dikalikan dengan 100%. Lalu rumus frekuensi nisbi suatu jenis yaitu nilai frekuensi mutlak jenis itu dibagi jumlah nilai frekuensi mutlak semua jenis dikalikan dengan 100%. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Venetika Miharja dengan NIM 134-10203, melanjutkan materi dari besaran yang dihitung dalam analisis vegetasi gulma. Yang ketiga, yaitu dominansi suatu jenis gulma ditentukan melalui berat kering suatu jenis gulma dalam setiap peta. Dengan rumus dominansi nisbi suatu jenis sama dengan nilai dominansi mutlak jenis itu dibagi jumlah nilai dominansi mutlak semua jenis dikali 100%. Yang keempat, indeks nilai penting gulma. Digunakan untuk menetapkan dominansi suatu jenis terhadap jenis lainnya, atau dengan kata lain, untuk menggambarkan kedudukan ekologis suatu jenis dalam komunitas. Nilai petik suatu jenis sama dengan kerapatan nisbi ditambah dominansi nisbi ditambah frekuensi nisbi. Yang kelima yaitu SDR atau Summit Dominance Ratio atau perbandingan nilai penting, menunjukkan perbandingan nilai INP terhadap jumlah besaran yang membentuknya, dan nilainya tidak pernah lebih dari 100% atau antara 1-100%. Dengan rumus SDR suatu jenis sama dengan nilai penting dibagi 3. Selanjutnya ada koefisien komunitas, itu untuk membandingkan komunitas dua lokasi, meyakinkan sebelum perlakuan keadaan vegetasi sama, dan untuk menilai keadaan vegetasi setelah perlakuan tertentu. Dengan rumus C sama dengan 2 kali W dikali 100% dibagi A tambah B. Dengan W sama dengan jumlah SDR terkecil pasangan jenis gulma dari dua komunitas gulma yang dibandingkan, A dan B, yaitu jumlah semua SDR jenis gulma pada lokasi A atau B. Bila koefisien komunitas C itu lebih dari 75%, maka komunitas di dua lokasi cukup seragam. Selanjutnya yaitu definisi dan macam pengelolaan gulma. Definisi pengelolaan gulma adalah mengendalikan atau membunuh jenis gulma yang mempunyai nilai negatif dan melestarikan gulma yang mempunyai arti positif. Macam-macam pengelolaan gulma ada 4, yaitu pencegahan, pengendalian, pemberantasan, dan pemanfaatan. Pencegahan itu diantaranya ada 3, yaitu pembersihan lahan dari gulma sebelum membudidayakan tanaman. Yang kedua, penyeleksian atau pemisahan biji gulma yang mungkin ikut tercampur di benih. Yang ketiga, menghindari pemakaian pupuk kandang segar. Selanjutnya itu pengendalian untuk menekan pertumbuhan gulma sampai batas tidak merugikan. Beberapa pengendalian yaitu pengendalian fisik, biologi, kimiawi, dan kultur teknis. Selanjutnya yaitu pemberantasan, yaitu untuk membunuh atau mematikan gulma sampai ke akar-akarnya. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan, untuk memanfaatkan gulma agar mempunyai arti positif.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.